Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Julibrianto, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi manajemen kelas manajemen karyawan K2. Di sini saya akan mencoba memposting jawaban dari soal-soal pada bedah jurnal mengenai konsep jual beli dalam Islam yang sudah saya buat resumenya dan sudah saya share ke weblog pribadi saya sebagai bentuk tugas mata kuliah kewirausahaan Islami yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertanyaan pertama yaitu menjelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada tindakan yang saling menguntungkan. Untuk itu, riba jelas dilarang dalam agama Islam karena haram hukumnya seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan. Tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Jadi dalam riba ini pasti ada yang dirugikan salah satunya, sedang untuk jual beli lebih mengacu kepada saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan tidak ada yang dizolimi dalam hal ini seharusnya. Pertanyaan kedua, hukum jual beli dalam Islam. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yaitu bisa al-ibahah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, atau wajib, dan juga bisa jatuh ke hukum haram tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, contohnya dalam hukum yang dihukumi oleh al-ibahah, seperti seseorang melakukan transaksi yang tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Sementara argumen Abdul Ar-Rahman tentang wajib jual beli jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Adapun hukum jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunnah. Hukum jual beli juga bisa menjadi makruh hukumnya jika yang diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi hukum haram ketika barang yang dijual belikan dari barangnya sendiri sudah sudah haram. Jadi jual beli dalam hukum jual beli dalam Islam yaitu boleh mengacu pada al-ibadah sebagai hukum netralnya, bisa menjadi wajib, haram, dan sunnah. Pertanyaan ketiga yaitu penjelasan rukun jual beli dalam Islam. Abu Ar-Rahman dalam karyanya juga mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu syikhat, akid, maqud, alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya syikhat di dalam syibhat atau artinya adalah kata, ini adalah 2, yaitu ijab dan qabul. Syikhat dipahami oleh Abdul Ar-Rahman bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan tindakan. Ketika seseorang mengambil barang yang dijual terus memberikan uang kepada penjual dan tidak berkata sedikit pun, ini dipahami oleh Abdul Ar-Rahman sebagai syikhat.
Namun Abdul Rahman juga tidak menafikan pendapat yang bertentangan seperti yang diuraikan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sihat itu harus dilakukan dengan bahasa atau tercatat yang dapat dipahami oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Imam Syafi'i juga menambahkan khusus bagi orang yang gagu cukup dengan isyarat yang dapat dipahami oleh keduanya yang terjadi transaksi ini oleh kedua belah pihak. Abdul Rahman juga menambahkan dalam akad ijab qabul keduanya harus sepakat baik dalam takaran, sifat barang, cara transaksi, bersifat kontan atau kredit, dan juga menambahkan menggarisbawahi orang yang dipaksa pun dalam akad jual beli diangkat oleh Abdul Rahman tidak sah apabila jual beli itu dipaksakan. Pertanyaan nomor 4, perbedaan pendapat untuk sahnya siapa yang boleh menjadi pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat seperti dalam jurnal tersebut dinyatakan di antara syarat adalah akid, yaitu mumazis. Dalam artian bahasa mumazis adalah orang yang bisa membedakan sekalipun dia masih anak-anak. Contohnya orang yang diperintahkan oleh orang tuanya membeli barang A dan ternyata hasilnya sesuai dengan perintah, maka anak ini disebut muaziz. Jadi biarpun anak-anak tapi dia bisa memahami apa yang diperintahkan oleh orang tua atau walinya, itu bisa disebut muaziz. Dengan demikian anak-anak yang belum muaziz atau orang yang gila menurut Abdul Rahman tidak sah melakukan akad kecuali di bawah pengasuhan orang tuanya. Dalam hal ini Abdul Rahman berseberangan dengan komentar Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun sungguh pun demikian, Abdul Rahman mengangkat dua komentar ulama yang berseberangan, yakni Imam Ahmad yang mengatakan bahwa anak-anak sah melakukan akad jual beli baik yang muaziz atau yang belum, sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dianggap sah al-sabi bila melakukan akad jual beli. Pada pertanyaan 5, apa saja yang boleh diperjualbelikan? Pertama-tama syarat barang yang harus dijual belikan harus suci. Untuk itu barang yang najis itu jelas tidak sah diperjualbelikan. Jadi syarat mutlak adalah barang yang harus dijualbelikan adalah suci. Kalaupun barang suci kena najis atau muta najis, itu menurutnya bisa disucikan terlebih dahulu. Selain itu, barang-barang yang dijual belikan harus diketahui baik bentuk maupun harga. Pembahasan syarat-syarat di atas di dalam jual beli sangat terperinci dalam jurnal yang sudah saya resumekan, yang saya resumakan dan saya coba untuk menjawab pertanyaan ini. Demikian postingan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang jual beli dalam perspektif Islam. Sebelumnya, bila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.